Kasih anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabatku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 12 Agustus 2020, tertulis dalam kitab Injil Yohanes, pasal 6, ayat 20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Demikian firman Tuhan. Jangan takut sebab Tuhan beserta kita. Di tengah perjalanan Tuhan Yesus Kristus setelah mereka memberikan makan 5.000 orang dengan tanda mujizat, mereka yang menerima tanda mujizat dan dikenyangkan itu berbondong-bondong untuk menangkap Yesus dan menjadikan Yesus sebagai raja atas mereka. Dari peristiwa itu kita melihat bahwa orang yang melihat tanda mujizat itu tidak mengenal, tidak memahami apa dan siapa Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus datang ke dunia dan siapa dia yang datang ke dunia ini? Karena situasi yang sudah demikian, maka Yesus Kristus menghindar dan berdiam diri di sebuah gunung. Dan dia menyuruh murid-muridnya supaya berangkat ke seberang Danau Galilea menuju Kapernaum. Dan murid-muridnya bergegas, mereka menaiki perahu. Mereka berjalan menjalani derasnya angin di tengah danau itu. Dan ketika pada menjelang malam, Yesus Kristus yang datang seorang diri berjalan di atas air. Melihat situasi itu, murid-murid menjadi takut. Wah, ini apa ini yang berjalan di atas air? Apakah ini hantu? Mereka takut. Dan di dalam kehidupan kita, ya sama seperti murid-murid. Kita merasa takut akan kehidupan masa depan kita yang akan datang. Kita ibaratkan keluarga kita, kehidupan kita bagaikan sebuah perahu yang di dalam perjalanan perahu itu terkadang angin, terkadang gelombang mengombang-ambingkan kehidupan kita dan tidak selamanya perjalanan itu mulus. Namun di dalam menghadapi badai itu, apa yang mau kita tekatkan di dalam hati kita? Yang pertama dan yang utama adalah bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta kita. Inilah yang menjadi pegangan hidup kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Bahwa di dalam Tuhan, rasa takut itu akan hilang. Yang kedua, orang yang sudah mengenal Yesus Kristus tentu akan memahami dan mengerti arti dari perkataan Yesus, "Ini aku." Ini aku menunjukkan bahwa dia adalah kekuatan kita. Bahwa dia adalah pengharapan kita. Tidak ada yang lain selain dia. Itu makanya Raja Salomo di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5-6 dikatakan seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mari kenali dulu siapa itu Yesus Kristus. Apakah Yesus itu yang menyatakan diri, "Ini aku," adalah sumber kekuatan kita? Kalau itu sumber kekuatan kita, maka rasa khawatir kita akan hilang. Rasa cemas kita akan hilang. Kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah perusahaan, di tengah-tengah usaha kita, walaupun gelombang-gelombang itu datang,
tidak akan memperkeruh iman kita, tetapi kita akan semakin teguh menjalani walau terkadang rugi, bangkrut, tetap jangan khawatir, tapi berserulah kepada Tuhan. Sebab kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sahabatku yang terkasih, jadilah lebih dari iman murid-murid Tuhan Yesus ini. Apapun yang kita alami, kita tidak perlu merasa khawatir. Jangan takut, sebab Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu memperoleh berkat dan kasih karunia yang daripada-Mu, sehingga mereka di dalam menjalani aktivitas kegiatan mereka sehari-hari tidak perlu merasa takut, cemas, sebab Engkau senantiasa beserta mereka, menjagai dan melindungi mereka. Berkatilah setiap kami, supaya apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan, baik di rumah, di ladang, di sawah, di kantor, di sekolah, di usaha-usaha dagang, bahkan ketika kami di tempat-tempat pekerjaan lain mengais rezeki sehari-hari, supaya kami terjaga dan kami boleh bekerja di dalam sukacita, dan hasil dari pekerjaan kami membawa sukacita di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah untuk satu hari ini, hidup mati kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai.